Oke, baik. Selamat malam kembali. Saya ucapkan kepada Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman peserta latihan CU. Selamat datang. Yang baru saja bergabung juga saya ucapkan selamat datang dan selamat malam. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan webinar kita untuk pengambilan keputusan. Sebelumnya, mari kita awali dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Mbak Susan. Silakan Mbak Susan. Terima kasih Mbak Esther. Saya akan share screen. Romo, Bapak dan Ibu, kita akan awali pertemuan ini dengan doa. Kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, arahkan hidupku. Aku mohon rahmat kepada Tuhan agar aku mampu mengatur dan mengarahkan kembali semua aspek dalam hidupku demi pujian dan pengabdianku kepadanya. Tuhan, padamu aku mohon, sudilah Engkau membantu aku mengarahkan semua tindakanku sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bawalah semua tindakanku dalam pendampingan-Mu, hingga semua doa dan karyaku dapat selalu bermula dari-Mu, dan lewat Engkau pula semuanya akan diakhiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sekarang. Panjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Susan yang sudah mengantarkan kita dalam doa pembuka. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Apa kabarnya? Baik? Baik. 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 Latihan doanya berjalan lancar? Sudah memasuki minggu kelima? Sepeda listrik Kak, lancar. Mana ini ada? Oke, puji Tuhan, berjalan lancar. Ya, baik Bapak Ibu, kalau kita sudah beberapa minggu yang lalu sudah mengikuti webinar pembedaan roh 1, 2, malam hari ini kita akan melanjutkan webinar kita, yaitu yang mungkin Bapak Ibu sudah membaca di buku latihan rohani, dan mungkin juga sudah mempersiapkan pertanyaan. Baik, malam hari ini webinar kita akan dipandu oleh dua orang yang akan membawakan webinar kita malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan. Yang pertama, Ibu Yohana Tungga Prameswarawati. Beliau adalah seorang psikolog dan berdomisili di Surabaya. Beliau juga seorang konselor LRP di season kelima. Dan pembicara kita yang kedua malam hari ini, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Romo Antonius Sumarwan SY, yang biasa disapa dengan panggilan Romo Marwan. Beliau adalah koordinator dari latihan rohani pemula kita ini, dan saat ini bertempat tinggal di Kolosani, Yogyakarta. Demikian perkenalan singkat dari dua narasumber kita malam hari ini. Mari kita sapa bersama. Selamat malam Romo Marwan dan Mbak Yohana. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Esther dan Bapak Ibu. Oke, baik. Silakan sekarang Romo dan Mbak Yohana. Ruang virtual saya serahkan kepada Romo dan Mbak Yohana. Terima kasih Mbak Esther untuk waktunya. Selamat malam Romo, Bapak dan Ibu. Baik, pada malam hari ini saya akan memaparkan tentang bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Santo Ignatius kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali dalam hidup kita itu kita dihadapkan pada beberapa hal yang harus kita pilih, dan di dalam memilih
kita pun sering melakukan dengan kalau orang Jawa itu mengatakan gerusa-gerusuh. Nah, mungkin karena kita merasa harus melakukan gerak cepat karena takut kehilangan waktu atau kehilangan kesempatan. Namun yang terjadi justru apa yang kita lakukan atau yang kita putuskan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Bahkan bisa juga terjadi kegagalan atau kesalahan yang fatal, sehingga menimbulkan penyesalan sebab berdampak buruk atau bahkan berbahaya bagi diri kita atau orang di sekitar kita. Jika hal ini terjadi, itu pertanda bahwa apa yang kita lakukan itu bukan seturut dengan kehendak Tuhan. Namun justru hal itu yang sering sekali kita lakukan atau seseorang lakukan. Ada juga seseorang yang ketika mengambil suatu keputusan itu sudah berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Tetapi doanya itu adalah seperti ini contohnya. Tuhan, aku mohon rahmat ini. Kabulkan doaku ya Tuhan. Atau misalnya, Tuhan, aku ingin itu. Kabulkan doaku ya Tuhan. Nah, doa-doa ini seolah-olah memaksakan Tuhan untuk mengikuti apa yang kita inginkan atau apa yang kita kehendaki. Juga ketika kita mengatakan, saya sudah menyerahkan keputusan saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kehendak Tuhan yang diinginkan itu tanpa kita sadari, kita bayangkan menurut kehendak kita dan bukan menurut kehendak Tuhan. Nah, pada kitab Yesaya bab 55 ayat 8, Tuhan berfirman, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Nah, apakah saat akan mengambil keputusan itu, kita selalu ingat bahwa kehendak Tuhan itu adalah hal yang sangat penting di atas kehendak kita? Sudahkah kita siap sejalan dengan rancangan Tuhan? Dalam mengambil suatu keputusan, sering juga kita tidak mengetahui dan tidak menyadari tujuan hidup kita itu apa. Nah, saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu, siapakah yang sudah membaca asas dan dasar? Silakan, mungkin ada yang mau menjawab, bisa raise hand. Ini ada di asas dan dasar yang hari Senin kita baca kemarin. Siapa yang mau menjawab kira-kira tujuan hidup manusia itu apa menurut Santo Ignatius Loyola? Monggo silakan jika ingin menjawab. Baik, Bapak Lili, silakan Pak. Apa Pak tujuan hidup manusia? Bersatu dengan Tuhan, Baik. bersatu dengan cintanya. Iya, bagus. Terima kasih. Ada lagi? Saya ingin mendengar suara peserta yang lain. Siapakah yang sudah membaca asas dan dasar? Hidup bersama Tuhan. Baik, ya, baik. Semuanya benar. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, Mungkin sedikit Bu Yohana menambahkan saja supaya teman-teman ini ya nanti kalau berdiskusi dengan yang lain tentang asas dan dasar latihan rohani yang ditampilkan sebagai bahan doa asas dan dasar 1 hari Senin dan juga asas dan dasar 2 hari Selasa itu adalah gubahan. Jadi modifikasi yang diharapkan lebih menyentuh.
Kalau kata-kata dari Santo Ignatius sendiri tentang manusia diciptakan dengan tujuan apa, itu di halaman 118 itu. Asas dan dasar teks asli dari latihan rohani. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita. Dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Jadi tujuannya memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita. Akan tetapi ya itu mungkin terlalu abstrak begitu ya untuk kita, maka ada gubahan-gubahan yang lebih menyentuh tadi. Itu tambahan sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih Romarwan. Jadi itu Bapak Ibu, tujuan dari hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kemudian di dalam mengambil keputusan pun, kita harus mendasari keputusan kita, apakah kita memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan. Ataukah keputusan itu hanya semata-mata untuk kepentingan diri kita semata. Misalnya setelah kita memperolehnya, kita dengan cepat merasa bahwa itu adalah kekuatan kita sendiri. Dan akhirnya kita lupa memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Santo Ignatius menekankan pentingnya tahu tujuan hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu, seandainya kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita tetap bisa memaknainya dan tidak menjadi putus asa atau marah kepada Tuhan. Tapi semuanya itu tetap kita sadar bahwa tujuan dari apa ya pengambilan keputusan kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gambaran pengambilan keputusan yang diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola kepada kita melalui latihan rohani ini. Nah, ketika kita akan mengambil keputusan, kita menentukan beberapa alternatif yang akan kita putuskan. Jika ada alternatif yang baik dan yang buruk tentu saja langsung dihilangkan. Sehingga nanti hanya alternatif yang baik-baik saja yang akan kita pilih menjadi alternatif yang terbaik yang akan kita ambil. Nah, selanjutnya kita akan menimbang-nimbang beberapa alternatif tadi dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya, baik buruknya, kekuatan dan kelemahannya, serta dampak yang ditimbulkan. Dengan cara apa kita mempertimbangkannya? Nah, kita memiliki akal budi, Bapak Ibu. Jadi dengan akal budi itu kita bisa menanyakan, juga kita bisa menanyakan kepada teman atau orang tua, pembimbing rohani, dan orang-orang lain yang tepat yang bisa dimintai pertimbangan. Namun, dorongan dari akal budi tetaplah yang terpenting. Nah, dorongan akal budi ini diperkuat dengan doa, yaitu meminta rahmat kepada Tuhan. Bukan berdoa agar kehendak Tuhan sama dengan kehendak kita, namun bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkan kehendak-Mu agar aku tepat dalam mengambil keputusan penting ini. Atau misalnya, Tuhan, kamu mau aku mengambil keputusan yang mana? Jadi bukan memaksakan bahwa kehendak Tuhan itu harus sama dengan kehendak saya. Kemudian, mungkin kehendak Tuhan itu tidak sama dengan kehendak kita. Mungkin Tuhan malah mengajukan alternatif pilihan yang kurang enak bagi kita. Namun dorongan akal budi condong pada alternatif tersebut misalnya. Nah, apakah kita akan tetap memilih alternatif tersebut meskipun itu dirasa kurang mengenakan bagi kita? Ataukah karena itu merasa kurang mengenakan bagi kita, kemudian kita akan menolaknya? Nah, jika memang alternatif tersebut merupakan kehendak Tuhan, meski mungkin kurang menarik atau kurang enak,
hendaknya kita tetap setia pada kehendaknya dan memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, setelah kita memilih, selanjutnya kita sudah mengambil keputusan untuk memilih salah satu alternatif yang terbaik. Selanjutnya kita menyerahkan pilihan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dan menjadikan indah menurut rancangannya. Hal ini penting Bapak Ibu karena dengan menyerahkan keputusan kita akan tetap berjalan bersama Tuhan. Dan kita akan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dan memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan keputusan yang telah kita ambil. Kemudian ada cara kedua. Nah, cara kedua ini apabila misalnya saya ragu untuk memilih beberapa alternatif, itu saya akan mengibaratkan saya ada dalam sakratul maut. Sehingga saya harus benar-benar yakin memilih yang terbaik. Sudah tidak bisa gerusa-gerusu lagi. Karena saya sudah diambang kematian. Kalau sampai saya salah memilih, maka dalam pengadilan Tuhan nanti saya akan menyesal. Nah, di sini pasti saya akan mencari kehendak Tuhan apa yang terbaik bagi saya. Nah, setelah saya yakin, setelah saya yakin menemukan kehendak Tuhan, maka saya akan melaksanakan. Nah, itu adalah alternatif yang kedua. Kemudian Romo slide selanjutnya. Ini adalah yang tadi cara yang kedua. Romo selanjutnya Romo. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, ini Romo. Ini adalah alternatif ketika kita dalam situasi yang krisis dalam sakratul maut. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian ada hal penting dalam pengambilan keputusan. Di sini adalah tujuan. Slide selanjutnya. Mungkin sebentar, saya menambahkan sedikit ya, Ya. untuk melengkapi. Tadi kan kita bertolak dari tujuan dari kita diciptakan, gitu ya, asas dan dasar. Saya ingin menambahkan saja untuk supaya kita juga lebih memahami tentang asas dan dasar. Seperti saya sampaikan di dalam buku kita itu ada beberapa versi, ada versi gubahan, ada versi dari latihan rohani sendiri. Saya ingin bertolak saja dari versi latihan rohaninya, lalu teman-teman nanti bisa membaca gubahannya. Strukturnya mengikuti itu. Kalau membawa buku hijau itu di halaman 118 itu. Tadi yang pertama, tujuan manusia diciptakan itu apa? Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita. Lalu dengan memuji, menghormati, mengabdi Tuhan Allah kita itu, kita menyelamatkan jiwa kita. Dengan itu kita bersatu dengan Tuhan. Itu rumusan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian Santo Ignatius juga mengingatkan kita bahwa ciptaan lain di seluruh muka bumi ini diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Jadi Tuhan menciptakan semuanya, memberikan banyak anugerah itu untuk menolong kita supaya mencapai tujuan kita itu. Nah, lalu karena Tuhan sudah memberikan banyak ciptaan lain, maka tugas kita adalah mempergunakannya. Tetapi ada catatan, kita pergunakan semua itu sejauh menolong untuk mencapai tujuan itu. Dan kita harus melepaskan diri dari barang-barang tersebut
sejauh ia merintangi kita untuk mencapai tujuan kita. Itu. Jadi ada banyak sarana yang Tuhan sudah berikan, tetapi tugas kita adalah bagaimana mempergunakan sarana-sarana ciptaan-ciptaan lain yang membantu kita untuk mencapai tujuan kita diciptakan. Nah, tadi kan ini kita pakai kalau mendukung, kita lepaskan kalau itu menghalangi. Dalam spiritualitas Ignatian, istilah ini nanti Bu Yohana akan menampilkan lagi. Istilah ini adalah yang disebut sebagai istilah lepas bebas. Lepas bebas. Dalam rumusan asas dan dasar, lepas bebas itu di sini. Kita perlu mengambil sikap lepas bebas terhadap segala ciptaan tersebut. Maka dari itu, dari pihak kita tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit, kekayaan lebih daripada kemiskinan, kehormatan lebih dari penghinaan, hidup panjang lebih dari hidup pendek. Jadi ini yang namanya lepas bebas itu, tidak memilih, ya tidak cenderung ke salah satu gitu. Tetapi lalu lanjutannya adalah begitu seterusnya mengenai hal-hal lain. Yang kita inginkan, yang kita pilih ialah melulu apa yang lebih membawa ke tujuan kita diciptakan. Ini. Tadi lepas bebas itu ya sudah. Tuhan bisa menggunakan kesehatan maupun sakit untuk membantu kita mencapai tujuan kita. Bisa menggunakan kekayaan maupun kemiskinan. Kita tidak cenderung ke salah satu. Itu namanya lepas bebas. Tetapi yang kita pilih adalah melulu apa yang lebih membawa aku ke tujuan aku diciptakan. Nah, kata lebih ini yang seringkali dalam terminologi spiritualitas Ignatian ini adalah magis. Magis bukan apa ya, klenik ya, tapi magis dalam bahasa Latin artinya lebih. Mana yang membantu aku lebih memuliakan Tuhan, lebih bisa mencapai tujuan aku diciptakan secara lebih baik. Dan persis disinilah tadi disampaikan juga oleh Bu Yohana, dalam pengambilan keputusan Ignatian itu bukan memilih antara yang baik dan yang buruk ya. Kalau kita udah tahu yang baik dan yang buruk, ya sudah yang buruk nggak usah dipilih itu. Jadi ketika kita ada alternatif itu justru alternatifnya antara yang baik dengan yang baik gitu. Yang dalam pengambilan keputusan nanti kita mencari mana yang lebih baik, membantu aku lebih memuliakan Tuhan. Ini yang disebut magis. Itu tambahan supaya tentang asas dan dasar kita lebih paham. Dan rumusan yang dari latihan rohani tadi digubah dengan cara berbeda, tapi poinnya sama tadi. Nanti teman-teman bisa mencermatinya. Oke, saya kira itu. Asas dan dasar sangat penting karena inilah kriteria kita ketika mengambil keputusan. Nanti akan ditunjukkan. Baik, terima kasih Romo untuk tambahannya. Ada hal yang terpenting Bapak Ibu di dalam pengambilan keputusan, yaitu kita harus mengerti tujuan hidup kita itu apa. Dan kemudian harus membuat daftar pro kontra, keuntungan kerugian, yang mana membuat kita itu lebih maju. Jadi di antara pro kontra, keuntungan kerugian, mana yang membuat kita lebih maju dalam mencapai tujuan hidup kita. Kemudian setelah pengambilan keputusan itu dilakukan, itu juga sangat penting untuk mempersembahkan keputusan kita itu kepada Allah untuk diberkati. Jadi tiga hal ini yang saya tekankan jika Bapak Ibu mengambil suatu keputusan penting di dalam hidup Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan pengambilan keputusan besar dalam hidup saya saat saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan memilih kuliah kembali. Nah, sekitar tahun 2002 itu saat itu saya mengambil suatu keputusan untuk kuliah lagi.
Nah, itu pertimbangan tersebut itu tidak mudah bagi saya karena usia saya sudah di atas 30 tahun dan saya sudah bekerja di suatu bank selama kurang lebih 13 tahun. Yang sebelumnya juga saya di 2 perusahaan. Jadi saya istilahnya pengalaman kerja itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan saya. Nah, eh, ketika saya eh, bekerja di bank itu, pada suatu saat itu tiba-tiba terpikir untuk kuliah lagi. Nah, pertimbangan saya pada saat itu adalah saya merasa tidak bisa berkembang dalam banyak hal dan hanya terfokus pada pekerjaan itu saja. Meskipun saya juga berpindah-pindah dan kemudian dengan jabatan yang berbeda-beda, itu saya tetap merasa bahwa pekerjaan saya itu sama terus gitu. Nah, kemudian saya merasa kuper karena tidak bisa membuka komputer pribadi, sebab semua sistem komputer di kantor sudah terprogram dan dengan mudah dibuka. Kemudian ada keinginan untuk membuat suatu karya yang saya tidak tahu itu apa, sebab eh, namun membuat saya menjadi pribadi yang lebih berarti. Jadi saya hanya ingin membuat suatu karya, tapi saya benar-benar tidak tahu itu apa, hanya suatu dorongan aja. Dan tapi saya mempunyai keinginan untuk membuat diri saya itu menjadi lebih berarti. Kemudian melakukan hal-hal yang bervariasi dan tidak monoton ada di kantor dan berjumpa dengan orang itu saja setiap harinya. Nah, yang terpenting juga adalah kalau saya sudah pensiun di usia 56 atau 57, lalu saya harus apa? Gitu. Bahkan membuka komputer saja saya tidak paham. Dan juga saya waktu itu merasa saya tidak memiliki skill yang lain. Gitu. Nah, hal ini mendorong saya untuk memilih keluar dari bank. Sebab saya takut di usia pensiun saya malah tidak memiliki skill dan menjadi pengangguran seumur hidup saya. Nah, kemudian di sisi lain itu ada keraguan. Apakah tabungan saya mencukupi untuk membayar biaya kuliah saya? Mengingat sebelumnya saya hanya kuliah D3, sedangkan alternatif yang baru saya mengambil gelar sarjana dan juga gelar profesi di S2 saya. Nah, kemudian pertimbangan usia juga pertimbangan pengalaman kerja. Usia saya yang sudah tidak muda lagi, itu juga sempat membuat saya ragu apakah otak saya ini masih mampu untuk berpikir seperti anak-anak kuliahan gitu. Dan kemudian saya juga tidak pernah memiliki pandangan mengenai dunia pendidikan saat ini, sehingga saya tidak tahu saya kuliah ini seperti apa nantinya gitu. Nah, karena saya takut tapi karena saya takut memiliki hari tua hanya berada di rumah dan tidak mampu melakukan banyak hal seperti yang saya inginkan, itu yang membuat saya itu memiliki dorongan untuk saya harus sekolah, harus kuliah lagi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pada awalnya apa yang saya pikirkan hanyalah ambisi pribadi. Ada ketakutan, namun dengan segera saya tepis karena saya merasa itu sebagai penghalang. Saya tidak, namun sebenarnya saya tidak membuang alternatif yang buruk itu dan untuk memilih alternatif yang baik saja. Namun alternatif buruk dan yang baik itu bercampur baur dalam pikiran saya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana dalam dalam pengambilan keputusan dari cara Ignatian itu harusnya saya mengingat eh, harusnya saya membayangkan hal yang baik dan baik, tapi bukannya yang buruk dan baik itu bercampur. Nah, setelah saya mengikuti latihan rohani dan mengenal cara pengambilan keputusan dengan cara Ignatian, itu saya jadi bisa membandingkan bagaimana keputusan saya yang dulu dengan cara sekarang eh, sesuai dengan cara Ignatian. Jadi yang pertama tadi itu saya benar-benar tidak memilah-milah untuk memilih yang baik dengan yang baik. Tetapi yang buruk dengan yang baik itu bercampur baur sehingga membuat saya tuh kadang ragu, kadang takut. Tapi juga saya karena
mengingat masa depan saya dan saya ingin membuat sesuatu yang itu berharga buat diri saya, itu akhirnya mendorong saya untuk tetap maju. Nah, kemudian yang kedua, saya Mungkin juga saya tidak, tambahkan. ya, Eh, ya, ya Hana. Romo, Untuk yang tadi, yang pertama itu bahan pilihannya dua-duanya harus baik gitu. ya, Meskipun tadi disampaikan bahwa ya itu campur-campur ya, tapi dalam hal ini saya kira pengalaman tadi dua-duanya tetap baik. Alternatifnya kan tetap berada di bank itu atau keluar ya, keluar kuliah. iya, Itu dua hal itu ya secara umum tetap baik. Oh, di bank kan bukan kejahatan, lalu kuliah juga itu hal. Jadi itu tentang pilihannya sendiri itu dua-duanya baik itu. Kalau buruk itu kan yang satu misalnya mau membunuh, yang satu oh, tidak. Nah itu. Oke iya, ya itu iya tambahan. Romo, iya. Mm-mm. Nah, kemudian saya juga tidak pernah mengingat tujuan hidup saya untuk memuliakan Tuhan, untuk mengabdi pada Tuhan, tetapi lebih kepada ambisi saya bahwa saya harus kuliah gitu. Nah, terus kemudian saya juga masih belum bersikap lepas bebas. Ada kelekatan-kelekatan yang tidak teratur yang tadi yang mengganggu saya bahwa eh, bagaimana saya harus apa menyiapkan anggaran, kemudian saya nanti harus bagaimana, ya seperti itu. Terus sehingga saya menjadi terfokus kepada bagaimana tidak saya harus bersikap untuk lepas bebas dan eh, saya tidak ragu untuk saya bisa terus melanjutkan kuliah saya. Nah, padahal di dalam pemilihan pengambilan keputusan Ignatian itu saya harus mengingat apakah saya kuliah ini itu benar-benar untuk memuliakan Tuhan Mm. ataukah itu hanya ambisi pribadi saya yang saya tidak menjadi manusia yang lepas bebas. Nah, saat itu saya benar-benar saya tidak memiliki tujuan itu. Nah, ini yang membedakan ketika saya sekarang harus memilih, itu saya akan memilih bahwa ketika saya kuliah, iya, saya akan mengambil kuliah dengan keputusan yang bebas dan tujuan hidup saya untuk kuliah adalah benar-benar untuk mengabdi Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian Menambah, menambahkan sedikit, eh, ya, lepas bebas itu dalam hal ini juga lebih-lebih lepas bebas terhadap dua alternatif tadi. Alternatif tadi kan ya secara umum dua-duanya itu kan baik ya. baik, Jadi ketika kita mengambil keputusan melakukan langkah ini saat memang melakukan proses itu namanya lepas bebas itu kita terbuka nanti ya, terbuka baik tetap bisa terhadap alternatif yang pertama tadi, tetap bekerja di bank, saja. atau juga alternatif kedua tadi ya, berhenti dan kuliah itu. Namanya lepas bebas, oke, kita terbuka terhadap dua alternatif yang sama-sama baik itu. Oke. Ya, Remo. Kemudian saya dulu juga tidak pernah berpikir untuk memohon rahmat kepada Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, eh, kehendakmu itu apa terhadap saya? Memang saya memiliki dorongan akal budi untuk sebenarnya sih bukan akal budi tapi lebih ke ambisi untuk saya harus sekolah gitu. Dan saya juga pertimbangan-pertimbangan saya sebenarnya juga bukan pertimbangan-pertimbangan baik buruk kekuatan atau kelebihan, tapi ada hal yang seperti itu, tetapi lebih kepada saya yang utama itu adalah ketakutan saya akan masa depan saya. Jadi saya bukan menanyakan kepada Tuhan, kehendak Tuhan apa terhadap diri saya.
Padahal di dalam pengambilan keputusan cara Ignatian itu saya harus menanyakan kepada Tuhan. Tuhan itu punya kehendak apa? Dan kemudian saya sesuaikan dengan kehendak saya. Apakah memang ini saya keluar ini sudah sesuai dengan kehendak Allah? Nah, kemudian selanjutnya adalah mempertimbangkan keuntungan dan manfaat. Itu saya hanya mempertimbangkan berdasarkan itu tadi, ketakutan saya akan masa depan. Eh, dan saya hanya melihat sesungguhnya saya ini tahu bahwa eh, ada banyak juga kerugian-kerugian atau kelemahan-kelemahan ketika nanti dalam perjalanan berproses saya kuliah. Kadang-kadang juga ada pertanyaan apa saya bisa ya gitu. Misalnya otak saya apa masih bisa nggak ya gitu. Terus kemudian keuangan saya bisa nggak, dan ada ketakutan kalau misalnya saya DO di tengah jalan. Tapi eh, pada saat itu saya sudah itu saya tetap tepis, saya hilangkan dan saya mencoba untuk ya udahlah itu terserah nanti itu eh, dipikirkan nanti aja gitu. Padahal kalau misalnya sekarang itu saya benar-benar akan melihat keuntungan dan kerugian. Kalau misalnya saya sudah tahu bahwa oh ternyata uang tabungan saya seperti ini. Kemudian apa namanya? Uang pensiun saya seperti ini. Kira-kira kalau misalnya nanti ada kendala di tengah jalan, alternatif apa gitu. Nah, kalau misalnya saat ini saya akan lebih lebih mengarah berpikir ke arah sana, sehingga saya tidak pada tengah jalan itu tidak ada bahaya-bahaya yang mengancam diri saya untuk misalnya saya di DO gitu. Nah, dulu itu saya sama sekali nggak pernah memikirkan hal itu. Nah, kemudian dorongan budi condong kemana? Saya lebih ke ambisi pribadi bahwa eh, s- ambisi saya, keinginan saya, kehendak saya itu adalah kuliah. Pokoknya kuliah, gitu. Pokoknya saya berkembang. Berkembangnya seperti apa? Ya, pokoknya saya kuliah, gitu. Nah, kemudian saya tidak eh, mungkin lebih ke dorongan perasaan ya, ketimbang dorongan akal budi. Kalau saya karena itu merupakan ambisi pribadi itu. Sedangkan kalau misalnya saat ini itu saya benar-benar akan em, melihat kehendak Tuhan itu seperti apa di dalam akal budi saya gitu loh. Apakah saya sudah siap dengan eh, segala hal yang nanti akan dalam perjalanan itu akan saya hadapi yang menimpa saya. Nah, kira-kira saya bisa nggak untuk melakukan hal itu? Alternatif-alternatif lain yang mungkin bisa saya lakukan gitu. Nah, kemudian akhirnya saya mengambil keputusan yaitu tadi dengan gerusa-gerusu, hanya dengan pertimbangan sesaat bahwa saya memiliki ambisi seperti itu. Sehingga ketika pengambilan keputusan itu terjadi, itu saya tidak pernah mempersembahkan keputusan saya itu kepada Tuhan. Dan memang pada perjalanan itu eh, banyak sekali hambatan dan mungkin Romo Marwan juga sudah tahu bagaimana saya ketika melakukan penelitian itu jatuh bangun dan hampir putus asa dan merasa saya bisa nggak ya untuk menyelesaikan ini gitu. Nah, itu karena saya tidak pernah menyerahkan keputusan saya itu kepada Tuhan. Kemudian eh, di sini juga dilakukan dengan melakukan pemilihan yang sehat dengan cara yang kedua, Mungkin yaitu sebelum mm, ya Mungkin sebelum Romo. ke situ, saya garis bawahi saja. Untuk teman-teman semua, model mengambil keputusan dengan mempertimbangkan keuntungan, manfaat, serta kerugian atau bahaya, itu saya kira itu sudah sangat biasa gitu. Mungkin kita, khususnya mereka yang ya belajar ekonomi, belajar manajemen gitu ya.
Tetapi di sini saya ingin garis bawahi kekasan dari cara pengambilan keputusan Ignatian itu adalah ya ini di langkah-langkahnya ini. Kalau kita mengikuti di sini kan ada 6 langkah ya, 6 langkah. Yang pertama tentu dan juga ketika kita mengambil keputusan ini kita bawa dalam doa ya seperti doa dalam latihan rohani ini dan mungkin doanya bisa berkali-kali ya, itu tidak hanya sekali langsung selesai. Tapi langkahnya itu seperti ini. Ketika kita memang mendoakan proses pengambilan keputusan itu, tentu saja pertama-tama ya kita menyadari diri di hadapan Tuhan saat ini mau mengambil keputusan, mohon rahmat supaya bisa mengambil keputusan. Lalu yang pertama ini apa yang kita putuskan itu alternatifnya mesti tetap kita bawa ya, kita ingat gitu. Kemudian yang menjadi kriteria kita atau dasar kita dalam mengambil keputusan itu adalah tadi ingat kembali tujuan hidup kita itu yang tadi saya jelaskan dan juga saat kita mengambil keputusan oke, dua-duanya ini baik, saya tidak cenderung ke yang A ataupun yang B, saya terbuka dua-duanya mana yang nanti merupakan kehendak Tuhan itu jadi disposisi atau ya keadaan batin itu mesti kita siapkan itu dua-duanya itu. Kemudian nah ini yang khas nomor 3 itu adalah mohon rahmat. Kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita dapat menggunakan akal budi dan menimbang secara seksama itu. Jadi saat mau mengambil keputusan kita mohon rahmat agar Tuhan menuntun kita, menerangi kita sehingga dapat mengambil keputusan. Ini seperti kita menyampaikan dambaan dalam langkah-langkah doa yang sebelumnya itu. Nomor 4 ini baru di sini analisisnya ya, mempertimbangkan keuntungan dan manfaat maupun kerugian dan bahayanya ini. Kalau tadi kerangka atau pilihan yang dicontohkan Bu Yohana tadi dilakukan dengan kerangka pengambilan keputusan Ignatian, nanti ketika mempertimbangkan ini caranya begini, dari 2 alternatif itu, tadi misalnya, kalau aku tetap di bank, itu keuntungannya apa? Itu dipertimbangkan dulu dan juga saya kira akan membantu kalau kita catat. Jadi ya, saat mencatat itu ya itu bagian dari doa kita. Semua keuntungan tetap tinggal di bank itu apa? Itu dicatat. Setelah selesai, lalu bisa kerugian kalau aku berada di bank itu dicatat. Bisa ditaruh di tabel itu supaya gampang. Setelah selesai baru ke alternatif yang berikutnya tadi ya. Seluruh keuntungan manfaat kalau aku kuliah itu apa saja, itu dicatat. Setelah itu lalu seluruh apa ya, kerugian atau bahaya, risiko yang perlu ditanggung kalau aku kuliah dicatat itu. Jadi ini mempertimbangkan. Lalu setelah semuanya ditimbang tadi, termasuk ya mencari informasi dan yang lain, masuk ke langkah 5 itu lalu dengan tadi ya akal budi mempertimbangkan mana yang lebih banyak memberikan tadi ya membantu aku untuk mencapai tujuanku, lalu kita timbang itu yang membuat dengan akal budi tadi mana yang memang membuat aku lebih dapat mencapai tujuan aku diciptakan. Itulah yang kupilih, itu jatuhkan pilihan. Yaitu langkah 5. Setelah pilihan dijatuhkan, lalu mempersembahkan itu kepada Allah. Kita mohon Tuhan memberikan peneguhan atas keputusan kita. Peneguhan biasanya dalam apa ya, kita merasa damai, sukacita, gembira gitu biasanya begitu. Dari ilustrasi tadi kan saya kira baik bahwa Tuhan menggunakan ambisi Bu Yohana sehingga akhirnya cita-citanya tercapai. Ya nggak apa-apa juga. Akhirnya bisa selesai kuliah S1, S2, jadi psikolog gitu. Itu. Tetapi ya
Tuhan memang bisa pakai itu, tetapi kalau kemarin mungkin menggunakan cara Ignatian itu dalam menjalaninya mungkin lebih lebih ini ya, lebih damai, lebih sukacita, siap dengan kalaupun ada tantangan itu siap. Karena kita yakin ini memang kehendak Tuhan, memang nggak mudah, tapi toh Tuhan yang menginginkan dan aku sudah ikut kehendak Tuhan, maka ya silahkan Tuhan yang sekarang bertindak macam itu. Jadi ketika kita mengambil keputusan dengan cara Ignatian itu kita bisa lebih yakin bahwa ini merupakan kehendak Tuhan, dan ketika kita yakin ya dalam menjalaninya meskipun tidak mudah itu kita bisa menjalaninya dengan damai. Dan William Barry itu yang kita baca bukunya itu seringkali mengatakan dalam cara Ignatian itu saat kita mengambil keputusan itu seolah-olah semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita sungguh-sungguh menggunakan seluruh daya kita untuk menemukan mana yang menjadi kehendak Tuhan. Setelah kita ketemu kehendak Tuhan, saat melaksanakannya, nah itu silakan Tuhan yang lebih banyak bertindak gitu. Dengan kerangka itu saya kira kita serius dalam mengambil keputusan, lalu ketika melaksanakannya itu kita tidak tegang ya, tidak ngotot itu. Ini adalah ya kehendak Tuhan, saya sudah ikut Tuhan, maka ya saat inilah Tuhan biar yang mengerjakannya. Oke, itu. Dan ini satu alternatif satu dalam mengambil keputusan, dan di sini pendekatannya lebih menggunakan pertimbangan akal budi. Nah, yang berikutnya, yang kedua ini alternatif lain untuk teman-teman yang mungkin imajinasinya lebih hidup, lalu rasa perasaannya itu lebih kuat. Kalau ini nggak cocok, nggak apa-apa, nggak usah pakai ini, boleh menggunakan alternatif yang berikutnya ini. Silakan. Ya, terima kasih Romo. Nah, kalau cara yang kedua itu lebih menggunakan rasa daripada akal budi. Nah, tetapi di sini pun juga ada panduannya bagaimana kita menggunakan apa yang kita rasakan itu yang berasal dari Allah, gitu. Nah, kita pada awalnya itu kalau menurut cara Ignatian itu kita harus mengenal gerakan dalam diri kita itu berasal dari cinta Allah. Itu orang harus memilih dulu, merasakan di dalam hatinya bahwa cinta yang entah itu besar atau entah itu kecil terhadap perkara yang dipilihnya itu melulu demi pencipta dan Tuhannya. Nah, eh, pada saat itu karena saya belum mengikuti latihan rohani, saya gerakan apa yang saya rasakan itu tidak berdasarkan kepada bahwa saya nantinya itu eh, apapun yang saya pilih, entah itu pilihan yang eh, terpenting atau tidak, itu bukan melulu untuk Tuhan, tetapi untuk demi ambisi pribadi saya. Nah, ini adalah pilihan-pilihan saat yaitu tadi yang seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, ini adalah pilihan-pilihan bagaimana saat kita itu dalam sakaratul maut. Nah, ketika kita terdesak, kita membayangkan bahwa kita saat itu dalam sakaratul maut. Nah, itu kita harus mengambil keputusan yang memang benar-benar penting. Gitu. Jadi sudah nggak boleh gerusa-gerusu lagi. Dari seolah-olah kalau misalnya kita melihat seseorang dalam sakaratul maut itu bagaimana. Jadi kita memberikan nasihat kepada orang itu untuk mengambil keputusan yang sangat penting hanya demi bertambah besarnya keluhuran Allah dan kesempurnaan hidup orang itu. Nah, saya sudah tidak bisa
menasehatkan bahwa eh, dia harus memilih sendiri dan sebagainya, tapi saya membantu orang itu untuk benar-benar mengambil keputusan yang paling penting. Nah, itu bisa diibaratkan juga nasihat itu adalah bagi diri saya sendiri. Nah, eh, dalam pengambilan keputusan ini seharusnya seperti itu, tetapi dulu saya tidak melakukan. Yang saya lakukan itu adalah justru saya meminta pertimbangan orang lain dan meskipun itu juga pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya saya sendiri yang memutuskan gitu, dengan itu tadi ambisi saya. Nah, kemudian menimbang bagai ada dalam sakratul maut. Saat itu pertimbangan saya itu yaitu tadi lebih ke pertimbangan bahwa saya harus kuliah karena untuk masa depan saya. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah mempertimbangkan saat menghadapi pengadilan terakhir. Wah, apalagi yang seperti ini ya, dalam sakratul maut aja saya nggak pernah membayangkan, apalagi saya mempertimbangkan saat menghadapi pengadilan terakhir. Apakah keputusan itu membuat bahagia dan gembira sepenuhnya? Itu saya justru sebenarnya pada saat itu banyak mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Gitu. Eh, dan ketika saya mengambil keputusan, saya juga tidak pernah mempersembahkan keputusan kepada Allah. Boleh saya sharing sedikit bahwa dalam perjalanan saya ketika S2, itu uang saya benar-benar habis. Bahkan ketika dari jeda antara saya lulus S1 dengan S2 itu saya sudah bekerja. Dan saya mengumpulkan kembali karena saya tahu bahwa saya sudah menanyakan kuliah S2 itu kira-kira biayanya berapa. Nah, tapi di dalam perjalanan itu ternyata saya sudah benar-benar tidak bisa membayar. Waktu itu kalau tidak salah semester semester 4 kalau nggak salah. Nah, di semester 3 ternyata uang saya benar-benar habis dan saya nggak mungkin menggunakan tabungan saya yang lain karena itu untuk kepentingan juga keluarga. Jadi saya benar-benar wah eh, saya waktu itu saya sempat putus asa dan saya masih ingat pada waktu itu ada seseorang yang mendoakan saya dan kemudian kebetulan orang itu bisa eh, bernubuat. Waktu itu dia mengatakan kepada saya, Yohana, saya melihat sebuah peti mati, dia bilang gitu. Apakah kamu memiliki masalah yang besar? Gitu. Nah, waktu itu saya kaget dan saya mengatakan, iya Ibu, saya punya masalah yang besar. Tapi saya tidak mengatakan bahwa masalah itu adalah masalah keuangan. Dan pada saat itu eh, saya akan menuju ke kampus untuk mempertanggungjawabkan keuangan saya ini. Terus kemudian waktu itu orang itu mengatakan dalam perjalanan nanti kamu berdoa mohon kepada malaikat agung dan malaikat pelindung kamu untuk membantu menyelesaikan masalah kamu. Benar, dari rumah orang itu menuju ke kampus itu saya berdoa. Benar-benar apa kalau orang Jawa bilang dermimil, saya benar-benar minta kepada Santo Mikael, Santo Rafael, terus malaikat pelindung, Santo Gabriel untuk saya harus apa gitu. Gitu, minta saya dipagari supaya saya terlindungi dan sebagainya. Nah, ketika saya di kampus itu ternyata saya masih mempunyai hutang sekitar 24 juta pada kampus. Dan waktu itu saya cuman mengatakan, wah, DO deh saya gitu. Nah, ketika saya menghadap kaprodi saya menyatakan bahwa mungkin saya cuti gitu. Tapi kaprodi saya mengatakan kalau Anda cuti, cuti itu akan diperhitungkan gitu. Dan saya sudah nggak memiliki waktu banyak waktu itu. Eh, terus saya langsung diam. Saya diam, terus kemudian kaprodi saya mengatakan, masih ingin lanjut nggak? Dia gitu. Kan tinggal selangkah lagi, gitu. Iya Bu, saya pengen.
Dan yang membuat saya terkejut adalah, oke, saya kasih kamu pekerjaan, yang ini, yang 24 juta ini akan saya hapus. Pada saat itu saya langsung nangis, terus saya merasa apa ya, jadi ketika saya belajar tentang pemilihan dengan cara Ignatian, mempersembahkan pilihan dan keputusan kepada Allah, itu saya baru menyadari bahwa seandainya saya sejak awal menyerahkan pilihan dan keputusan itu kepada Allah, mungkin saya memiliki cara untuk saya bisa melunasi semua SPP saya. Nah, itu yang akhirnya dosen saya memberikan pekerjaan saya, sehingga ya semuanya akhirnya tercover. Saya rasa itu Romo, Bapak Ibu, dari saya, dan selanjutnya akan diteruskan oleh Romo Marwan. Terima kasih Bu Yohana atas pengalamannya, itu sangat membantu kita untuk mengetahui sebenarnya alur cara mengambil keputusan tadi. Jadi saya ulang sedikit. Yang pertama tadi itu cara mengambil keputusan lebih menggunakan akal budi. Kemudian yang kedua ini menggunakan imajinasi dan juga perasaan. Nah, kalau kita terapkan dalam kasusnya kan sama ya tadi, mau kuliah atau tetap di bank gitu ya, kerja di bank. Yang pertama di sini gerakan harus berasal dari cinta Allah, itu menekankan kemarin-kemarin saya kira kita sudah merenungkan banyak kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Di sini ketika kita mau mengambil keputusan ya dasar dari pilihan kita adalah cinta itu ya. Bahwa dasarnya kita dicintai Allah, lalu kita ingin membalas cinta Allah itu. Ini adalah apa ya, disposisi atau keadaan batin ketika kita mau mengambil keputusan itu. Kemudian, nah ini langkahnya tadi. Ini ada Ignatius itu memberikan macam-macam cara untuk membantu kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Yang pertama tadi, setelah menyadari, oke, aku mau mengambil keputusan, lalu dasar pengambilan keputusanku adalah pengalaman aku dikasih Allah, aku ingin menjawab kasih Allah, cinta Allah. Cara satu ini, kita membayangkan memberi nasihat kepada orang lain saat mengambil keputusan penting demi bertambahnya keluhuran Allah dan kesempurnaan hidupnya. Nah, di sini kalau Bu Yohana mengambil keputusan tadi, sekarang dia membayangkan ada orang lain datang kepadanya, terus dia dengan pilihan tadi mau tetap bekerja di bank atau akan berhenti untuk kuliah gitu. Tetapi Bu Yohana mesti membayangkan ini orang lain datang kepadaku. Biasanya kita ini kan terampil ya menasehati orang lain, tapi untuk diri sendiri mungkin bingung gitu. Nah, inilah yang dipakai oleh Santo Ignatius. Ignatius mengajak kita membayangkan orang lain datang kepada kita dengan persoalannya, tapi ya persoalannya atau pilihan yang mesti diambil itu sebenarnya pilihan kita. Lalu kita nasihati dia, mengimajinasi, kamu mesti gini, 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 gini. Nah, oke. Setelah itu, oke. Lalu Ignatius bilang, terapkan nasihat yang kamu berikan kepada orang lain itu untuk keputusanmu sendiri, untuk dirimu sendiri. Gitu. Jadi ini sudah keputusan itu. Di sini bisa kita persembahkan kepada Tuhan, selesai keputusan itu. Tapi Santo Ignatius memberikan alternatif lain. Kalau membayangkan orang lain datang kepadamu itu enggak cukup, sekarang bayangkan saat ini kamu berada di sakratul maut. Sebentar lagi kamu sudah akan meninggal, gitu. Dan nanti dicek keputusan mana yang akan diambil ketika itu terjadi, gitu. Maka dalam hal ini ya Bu Yohana membayangkan, kalau berada dalam sakratul maut, aku akan mengambil keputusan untuk tetap bekerja di bank atau kuliah itu. Nah, ya dalam keadaan sakratul maut biasanya kita sangat terbantu untuk mengambil mana yang paling penting, mana yang paling berharga itu.
Nah, ketika itu sudah, oh keputusannya ini, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Santo Ignatius nggak cukup gitu, membayangkan diri di saat-saat terakhir saja, saat-saat menjelang ajal. Dia bahkan mengajak kita untuk menghadapi pengadilan terakhir. Ya ini bayangkan saja kita sudah meninggal. Pada saat pengadilan terakhir itu, lalu kita bayangkan mengambil keputusan itu. Mana keputusan yang membuat aku bahagia, lega ketika saat pengadilan terakhir nanti. Lalu itulah yang kupersembahkan kepada Tuhan. Ya, ini cara-cara yang dilakukan Santo Ignatius untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Nanti silakan teman-teman kalau memang ada sesuatu yang perlu diputuskan, bisa menggunakan cara yang ditawarkan Santo Ignatius. Oke, lalu terakhir, ini saya akan menambahkan karena ya kita dalam konteks CU dalam sebagai organisasi ini ada pengambilan keputusan bersama. Ini dan ini sebenarnya juga Santo Ignatius juga atau Serikat Yesus mempunyai catatan yang sangat lengkap bagaimana Santo Ignatius dan kawan-kawan itu mengambil keputusan bersama, dan dalam hal ini keputusannya itu apakah mereka mau mendirikan Serikat Yesus atau tidak gitu. Jadi ceritanya dulu Ignatius punya kawan-kawan dan mereka satu sama lain ya saling mendukung, melakukan latihan rohani, lalu melakukan pelayanan bersama gitu ya. Ya intinya mereka kan sudah kuliah dulu, lalu melakukan studi, saling mendukung, melakukan pelayanan, berkhotbah, dan seterusnya. Tapi mereka masih belum ada Serikat Yesus itu. Pertanyaan mereka, apakah kita mau mendirikan Serikat Yesus atau tidak? Nah, inilah pertanyaannya. Lalu mereka bertanya, kalau kita mendirikan Serikat Yesus berarti ada pemimpinnya, itu lalu nanti pro-nya apa, kontranya apa gitu. Itulah yang kemudian mereka dengan tekun beberapa minggu itu mengambil keputusan. Pertanyaan, apakah kita mau menjadi serikat atau tidak? Atau ya sahabat saling mendukung saja. Kalau teman-teman tertarik mencermatinya, ada dokumennya. Tapi oke, kembali ke sini. Langkahnya sebenarnya sama. Pertama, tentu saja keputusan bersama ini dilakukan ya dalam kebersamaan ya. Mungkin dalam hal ini teman-teman bisa membayangkan, khususnya pengurus atau juga manajemen ya. Kita ada sesuatu yang perlu kita putuskan, itu ya. Kalau kemarin mungkin ilustrasinya yang sangat dekat itu kita mau memilih pengawas antar waktu. Nah, itu contohnya. Di sini ada alternatif itu. Kemudian yang kedua, langkahnya sama, mengingat tujuan hidupku karena meskipun ini keputusan bersama, tetap masing-masing orang itu kan juga bertanggung jawab atas pilihannya gitu. Jadi mengingat tujuan hidupku tadi asas dan dasar sama, tetapi di sini saya kira juga mengingat tujuan bersama, tujuan komunitas, organisasi itu. Sebenarnya organisasi kita itu tujuannya apa? Dan kita boleh mengatakanlah, kalau tujuan organisasi kita ini baik, ini mestinya juga selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan tujuan aku diciptakan. Oke, itu. Jadi itu diingat. Kita ini ada untuk apa? Untuk memuji memuliakan Tuhan. Lalu yang perlu juga disiapkan adalah supaya tidak ada rasa lekat, tidak teratur pada salah satu alternatif. Kita mesti terbuka itu. Dan sesungguhnya latihan rohani Santo Ignatius itu sebenarnya adalah membantu orang untuk menyiapkan diri, melepaskan diri dari rasa lekat tak teratur itu, sehingga akhirnya bisa mengambil keputusan yang baik, bisa menemukan kehendak Tuhan.
Oke, yang kedua di sini lalu ya mohon rahmat agar dapat menggunakan akal budi untuk menimbang secara seksama dan menjatuhkan pilihan sesuai kehendak Allah itu. Maka kalau kita sebenarnya ini ya mengambil keputusan bersama dengan apa ya, dengan suasana rohani yang eksplisit, misalnya ketika dulu kita mau ngambil keputusan itu memang berhenti di nomor 3 ini. Mari kita berdoa, kita mohon rahmat Tuhan supaya Tuhan menerangi kita sehingga kita bisa mengambil keputusan. Itu. Kemudian nomor 4 itu secara pribadi mempertimbangkan tadi keuntungan serta manfaat, kerugian dan bahayanya itu. Nah, tadi kembali ke ilustrasi Santo Ignatius tadi untuk memutuskan mau ada serikat Yesus atau tidak, itu pertimbangannya kan beberapa minggu, saya lupa, mungkin beberapa bulan. Jadi, oke, yang harus kita putuskan ini kita mohon rahmat, jadi masing-masing itu harus berdoa, mendoakan ini. Jadi mempertimbangkan secara pribadi ini dilakukan berhari-hari itu sendiri-sendiri didoakan terus ya itu berkali-kali gitu. Terus kemudian setelah doa ini ada pada pertemuan kelompok mereka membagikan pertimbangan tadi itu. Kalau Ignatius kan anggotanya 13 kalau nggak keliru. 13 itu gambarannya ini memang berhari-hari pengambilan keputusannya. Jadi masing-masing berdoa lalu kumpul. Setelah kumpul satu orang cerita, ini hasil doaku, pro-nya ini, kontranya ini. Yang lain mendengarkan. Terus hari berikutnya kumpul lagi, yang lain sharing pertimbangannya, yang lain mendengarkan. Jadi seluruh pertimbangan didengarkan, ini 4B itu, baru setelah semua, lalu dengan akal budi condong ke arah mana? Menjatuhkan pilihan. Itu. Dan dalam hal ini kalau sebagai kelompok komunitas tentu saja ini setelah semua dipertimbangkan ya kita kan bisa masih tanya klarifikasi pertimbangan dan seterusnya musyawarah. Kalau bisa mufakat ya sudah berarti inilah kehendak Tuhan. Tetapi kalau tetap tidak bisa mufakat atau susah ini mufakat, voting ya tidak apa-apa. Karena ketik voting pun di sini kan sudah melewati mempertimbangkan pertimbangan atau pengalaman orang lain. Dengan mendengarkan pertimbangan dan pengalaman orang lain, mungkin kita bisa juga berubah ya. Awalnya, oh saya cenderung ke A, tetapi setelah mendengarkan itu menjadi B, itu bisa juga. Jadi terakhir ya akhirnya bisa juga. Kalaupun ini voting ya nggak apa-apa voting dan hasil voting itulah yang diyakini sebagai kehendak Tuhan untuk komunitas ini. Lalu itu dipersembahkan kepada Allah. Ini dalam kerangka komunitas organisasi. Saya ingin menambahkan sedikit untuk teman-teman bisa menggunakan kerangka ini untuk keluarga juga. Tidak harus CU, tidak harus lingkungan atau tapi keluarga. Beberapa waktu yang lalu itu ada satu ya peserta LRP juga kontak saya itu. Mereka mau menikahkan anaknya. Nah, dulu itu konteksnya masih pandemi gitu toh. Jadi ada yang ingin ya kita kan ini anak pertama atau gimana pokoknya ini ingin dirayakan besar-besaran gitulah, besar-besaran gitu. Ingin berbagi kegembiraan gitu. Tapi yang lain ini kan pandemi, kita sederhana saja gitu. Nah, tapi mereka bingung mana ini yang tepat. Lalu saya sarankan mereka menggunakan langkah-langkah ini. Tapi intinya ya oke lah. Ini entah perayaan besar-besaran atau juga sederhana itu kan dua-duanya baik lah. Kalau memang punya banyak banyak uang ya boleh aja besar-besaran kan itu dua-duanya baik. Lalu akhirnya mereka itu mengikuti langkah ini dan ya akhirnya memang bisa diambil keputusan. Hanya kuncinya di sini saya kira memang
lepas bebas itu ya. Kita sungguh-sungguh lepas bebas, tidak kalau ada satu orang pokoknya saya mau ini, alasannya ini dan tidak mendengarkan yang lain, ya itu bukan mencari kehendak Tuhan. Oke. Mungkin itu saja dari saya dan dari Bu Yohana. Kalau teman-teman ada sharing, ada pertanyaan, ada mengimajinasikan sesuatu, atau saat ini mungkin dalam waktu dekat ini ada keputusan besar yang mesti diambil, lalu apa ya, membayangkan, oh aku mau menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan Ignatian ini, dipersilahkan. Saya kembalikan, saya kira, kepada Esther. Baik, terima kasih banyak Romo Marwan dan Mbak Yohana yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas beserta begitu banyak contoh-contoh. Bapak Ibu masih bingung? Jangan khawatir, kita ada sesi tanya. Ini kesempatan yang baik karena mengambil keputusan itu penting ya. Kadang-kadang keputusan yang salah berakibat tidak baik ke depannya. Nah, kita punya kesempatan untuk bertanya saat ini, silakan, baik itu di komunitas CU, baik untuk keluarga. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai mengambil keputusan, silakan Bapak Ibu dapat langsung membuka kameranya, raise hand. Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Silakan. Kalau belum jelas tidak apa-apa. Boleh ditanyakan. Bisa Ya. juga sharing kemarin Ya. mengambil keputusannya bagaimana, boleh juga. Ya. Itu Iya, Pak Lili bisa. tampaknya. Oh ya, silakan Pak Lili. Selamat, ya, terima kasih Bu Esther. Selamat malam Bapak Ibu, Romo. Eh, saya mau tanya yang tadi tentang dorongan pengambil keputusan itu kan menjatuhkan pilihan atas dorongan akal budi, gitu ya. Akal budi bukan dorongan rasa. Nah, apakah dalam hal ini dorongan akal budi tersebut adalah lebih cenderung kita menggunakan logika kita, gitu, dan dalam tanda kutip agak mengasampingkan soal rasa, gitu, karena setahu saya kadangkala logika itu kadang juga perlu ada rasa, gitu kan. Nanti apakah antara logika dan rasa ini selaras atau bertolak belakang, gitu. Nah, ini mohon penjelasan lebih lanjut bagaimana soal dorongan akal budi bukan dorongan rasa. Terima kasih. Ya. Mungkin saya langsung saja ya. Tentang menggunakan akal budi atau logika, itu kalau kita menggunakan cara pengambilan keputusan yang satu tadi ya, yang pertama, mempertimbangkan manfaat, keuntungan dilawankan dengan kerugian dan persoalan yang timbul. Lalu yaitu mana yang lebih banyak memberikan manfaat dan mana yang ya lebih kurang bahaya dan persoalan yang timbul. Itulah yang kita pilih. Jadi logikanya di situ. Ini kalau ini memang memang berdasarkan data itu yang lebih banyak memberikan manfaat, itulah yang kita pilih. Tetapi itu untuk cara pengambilan keputusan yang satu tadi ya, yang pro kontra itu, manfaat dan kerugian atau bahaya. Tetapi bisa juga mengecek rasa. Kalau mau menggunakan rasa, silakan pakai cara yang kedua tadi, yang menggunakan imajinasi tadi. Maka kita juga bisa, oke, menggunakan logika keputusannya ini dan ini sudah aku persembahkan kepada Tuhan. Tapi aku ingin mengecek lagi ini. Sekarang pakai rasa. Silakan pakai metode yang kedua. Tapi jangan dicampur. Ketika menggunakan pro kontra lalu udah menganalisis data akhirnya menggunakan rasa, yaitu lalu bisa keliru gitu. Jadi pisahkan. Itu Pak Lili, semoga jelas ya. Oke. Baik Romo, ya mungkin sekalian boleh saya sharing itu.
Nah, ini nanti sekalian, Romo mungkin bisa jawab apakah saya cenderung pakai rasa dalam pengambilan keputusan yang baru saja saya ambil, ya, atau pakai logika. Jadi gini, eh, hari Minggu yang lalu, kebetulan saya diundang gitu di sebuah pertemuan anak muda OMK, dan di pertemuan itu intinya mereka lagi nyiapin event kan gitu, lagi nyiapin event. Dan eh, saya datang agak terlambat. Setelah itu mereka memunculkan calon donatur yang mereka mau apa itu ajukan proposal kegiatan. Nah, dalam hati saya ada dorongan ambil bagian gitu untuk nanti menjadi bagian untuk mensupport. Itu dorongan dalam hati saya muncul seperti itu. Terus akhirnya saya menyampaikan ada tambahan, tolong catat. Gitu. Ya. Nah, setelah itu ndak belum ada 1 jam, tiba-tiba ada WA masuk yang intinya memberikan saya pekerjaan. Jadi setelah saya punya komitmen itu, Tuhan tuh kirim gitu loh, ada pekerjaan gitu. Ya, nah akhirnya saya nego gitu kan. Terus ketika saya ngajukan nominal, saya sampaikan ke istri, kalau ini deal, apakah kita rela kalau sekian kita persembahkan untuk ini kegiatan itu. Dan istri saya mengatakan, oke, siap gitu. Nah, begitu saya masukkan, ternyata pihak klien itu bukan hanya minta penawaran itu, tapi minta kegiatannya upgrade gitu. Nah, otomatis saya nawarkan dong dengan nilai yang lebih gitu. Nilai yang lebih, hanya ketika diputuskan ternyata tidak senilai yang saya minta di yang nomor 2. Terus akhirnya, aduh, ya ini berarti kita perlu evaluasi nih komitmen yang kemarin ikhlas gitu kan. Saya sama istri itu diskusi seperti itu. Nah, ketika dalam perjalanannya, saya itu dalam batin saya mengatakan dorongan gini, loh kamu kok berbeda keputusannya, ya kan? Padahal kemarin sudah komit seperti itu dan rela kok tiba-tiba ya sekarang berubah. Nah, akhirnya ketika muncul seperti itu, iya ya, saya tuh nimbang-nimbangnya jangan-jangan saya malah serakah ini jadinya gitu. Ya kan, sudah dikasih berkat sama Tuhan, ya sudah punya komitmen, begitu tidak sesuai dengan keinginan saya, kok saya jadi akhirnya mulai hitung-hitungan nih sama Tuhan. Akhirnya tadi dalam perjalanan pulang sama istri, saya kok di dalam hati saya makin nggak enak ya ini kalau ngambil ini, kita hitung, kita sudah komitmen gimana gitu. Akhirnya kami sepakat untuk ya komit yang sudah di awal, meskipun harapan kami tidak terjadi di penawaran kedua. Nah, menurut Romo, keputusan saya ambil ini apakah lebih cenderung pakai akal budi atau pakai rasa? Terima kasih, Iya. Romo. Oke, kalau dari cerita itu saya kira itu lebih dirasa ya. Akal budi itu kan tadi ini kan keputusannya itu kan mau mau nyumbang atau tidak gitu tuh. Mungkin juga dengan nominal berapa begitu ya. Kalau sungguh-sungguh menggunakan akal budi itu kan tadi ya. Kalau aku memang memberikan eh, dukungan atau menyumbang ini itu apa keuntungannya itu. Dan di sini tentu saja keuntungan bukan hanya finansial saat ini, bukan keuntungan bisa keuntungan surgawi juga itu bisa. Lalu kerugiannya apa? Dan juga di sini ya, oke, dalam hal ini kan nyumbang juga sebenarnya oke lah. Itu kan tidak harus toh, kan bisa saja toh saya tidak nyumbang karena pertimbangan ini itu toh. Maka juga kalau aku tidak jadi nyumbang itu apa? Keuntungannya apa? Oh, uangku berarti utuh, tapi kerugiannya apa gitu. Nah, saya kira kalau memang menggunakan itu ya itu logika ya, tapi mungkin lebih banyak tadi ya apa yang dirasakan ya. Aku nggak tenang kalau lalu membatalkan komitmen itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin agak campur juga, tapi kalau memang sungguh-sungguh mau mengecek, coba bayangkan kalau di sakratul maut nanti ya sudah dekat sakratul maut terus wah kemarin mau nyumbang nggak jadi. Mungkin mungkin bisa sedikit membayangkan ya, Pak Lili. Baik, Romo, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Lili dan Romo Marwan yang sudah membantu menjelaskan.
Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya boleh, yang ingin bersharing tentang mengambil keputusan boleh. Untuk men-sharingkan di dalam CU boleh, dalam keluarga juga boleh. Mari, silakan ditunggu sharingnya. Silakan bisa membuka mic-nya untuk langsung bertanya. Sepertinya masih belum ini Romo. Belum. Mungkin sudah cukup jelas juga. Atau dari Cukup. fasilitator kalau ingin menambahkan pengalaman atau pertanyaan, boleh juga. Pak Sukasto. Silakan. Jelas sekali Romo, itu Oh, menurut saya jelas sekali. Andai kata Romo itu ya. sudah dijalankan dulu-dulu, mungkin CU kita itu sungguh-sungguh bisa tidak menggerutu, misalkan ini sudah dipilih orang ini, tetapi di belakang masih ada beberapa orang yang kok ini sebetulnya ini masih begitu. Kalau itu sudah putusan bersama lalu dipersembahkan kepada Allah, itu sungguh-sungguh seperti ini Romo. Ini sungguh-sungguh sangat berguna. Lalu bagi saya dalam mengambil keputusan itu, sebelumnya kalau saya lakukan itu, saya mohon rahmat dengan Tuhan, Ya. supaya Tuhan itu menuntun mana yang saya pilih. Lalu baru saya bisa timbang-timbangkan itu dituntun oleh Tuhan kalau kami itu gitu Romo. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak. kasih. Oh, ya. Berarti Pak Kasto ya sudah secara itu ya, sudah mengikuti langkah-langkah tadi. Mungkin tidak sangat apa ya persis 1, 2, 3, tetapi secara umum sudah melaksanakannya, saya kira. Bagus, Pak. Terima kasih Pak Sukata. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin membagikan pengalaman dalam membuat keputusan? Cukup sepertinya Romo. Oke. Apakah boleh berbagi lagi, Romo? Ya, silakan Pak Lili. Mungkin saya sharing dulu waktu saya dan keluarga mengambil keputusan ketika umat di lingkungan meminta saya untuk jadi prodiakon gitu ya. Jadi saya sempat 3 tahun itu menolak. Gitu. Jadi pada saat umat di lingkungan saya meminta saya maju untuk jadi prodiakon itu tahun 2015, untuk periode 2016 sampai 2018 itu saya tolak. Ya, itu di akhir 2015. Terus akhirnya di 3 tahun berikutnya, periode berikutnya saya diajukan. Itu saya masih ingat waktu itu selesai doa lingkungan gitu, umat meminta lagi gitu. Awal di 2015 itu pertimbangan saya adalah saya itu pekerjaan saya banyak di aktivitas yang saya lakukan di hari Sabtu dan Minggu karena di outbound training kan banyak Sabtu Minggu dan saya masih di awal gitu. Saya waktu itu pertimbangannya adalah kalau saya jadi prodiakon, padahal pekerjaan saya banyak Sabtu Minggu, pelayanan Sabtu Minggu, bagaimana nanti mengaturnya? Waktu itu seperti itu. Terus 3 tahun ketika saya diajukan, saya waktu itu tidak langsung menolak seperti yang saya lakukan 3 tahun sebelumnya. Tapi waktu itu saya sampaikan, Bapak Ibu, terima kasih untuk kepercayaannya mengajukan saya menjadi prodiakon di lingkungan ini. Tapi saya mohon bantuan mulai malam hari ini saya sekeluarga juga akan berdoa apakah ini adalah dari Tuhan melalui Bapak Ibu ya, dan saya minta bantuannya Bapak Ibu berdoa apakah memang dorongan itu dari Tuhan, dan saya percaya kalau itu dorongan dari Tuhan hati saya akan digerakkan untuk eh, mengambil keputusan untuk menjadi prodiakon. Dan betul sejak malam hari itu saya minta uh, karena istri saya juga berdoa, dan anehnya saya itu semakin kuat untuk menerima mulai malam hari itu. Meskipun di akal saya masih bentrok gitu. Nah, ini nanti gimana pekerjaanmu gitu kan. Wong kamu juga 1 minggu, prodiakon 1 minggu, masih bentrok. Saya di pikiran saya itu masih bertolak belakang. Tapi hati saya semakin kuat. Di hati saya makin kuat terima terima gitu.
Nah, suatu ketika ada saya ambil keputusan dan ternyata ya, saya sempat ceritakan juga di kelompok 7 pengalaman ini. Tuhan itu cara melehke saya ya atas keputusan saya nunggu 3 tahun itu hanya peristiwa sederhana. Saya masih ingat Minggu Palem 2019 itu saya hari Minggu itu tugas ya hari Minggu Palem. Nah sementara saya diberi pekerjaan oleh Tuhan itu hari Sabtu sama Senin ya. Jadi minggunya itu kosong gitu. Nah, sejak peristiwa itu saya seperti diwelehke sama Tuhan apa ya bahasanya Indonesia welehke itu di apa ya Nggak tahu. Nggak tahu saya pernah. welehke ya. Nah, itu diwelehke lah gitu. Diwelehke kayak ngomong gini, lah wong ngono we kok nunggu gitu aja kok nunggu 3 tahun Toli kayak saya itu nggak bisa ngatur bagaimana aku membagi rezeki dan bagaimana aku memberikan pelayanan. Aku wah sejak saat itu wah yes, pokoknya siap dan gitu untuk pelayanan. Dan itu mungkin sharing saya tentang pengambil keputusan menjadi seorang prodiakon. Matur suwun. Romo mau Iya. tanya sebentar sedikit. Iya, Itu kalau silakan, Pak. iya Mbak, misalkan ini saya ikut Zoom atau tidak itu juga termasuk pilihan itu atau tidak? Soalnya gini tadi sejak jam 2 saya itu sudah bingung ikut Zoom atau tidak karena saya ini sekarang ada di rumah sakit nunggu adik itu di rumah sakit. Tetapi ini masih di rumah sakit saya. Lalu pokoknya saya bawa HP, tidak usah ngambil laptop, itu bawa HP. Lalu tak putuskan, udah pokoknya jam 7 saya tak ikuti. Tadi sudah saya izin, mungkin tidak bisa. Tapi lalu saya putuskan untuk mengikuti sampai sekarang ini. Ini tadi diajak keluar dulu, tidak usah, saya selesaikan dulu misalkan ini. Sebetulnya juga sudah difoto supaya keluar oleh petugas juga, tapi saya tetap duduk, nganu ada aula itu saya tinggal di situ. Itu termasuk untuk memutuskan atau tidak, Romo? Terima kasih. Mungkin Bu Yohana mau menanggapi dulu. Masih mute, Bu Yohana. Putusan Iya, oke. Apakah Bapak tadi menggunakan misalnya keunggulan kerugian atau apa namanya hal yang baik buruk gitu Pak? iya, iya, menggunakan itu. Apa Iya, untungnya, apa ruginya juga pertimbangkan. iya Pak. Kalau Bapak sudah mengatakan seperti eh, itu bisa kalau bisa itu dengan kalau menurut saya itu adalah cara Ignatian. Hanya saja em, ada prosedurnya juga. Apakah Bapak juga memohon rahmat dambaan bahwa Bapak ingin juga mengikuti, lebih ingin memiliki dorongan, lebih ingin mengikuti Zoom ini? Iya, karena apa? Banyak untungnya. Lalu saya pertimbangkan untungnya banyak. Lalu seperti ini tadi dasar-dasarnya yang sungguh urut dari Ibu dan dari Romo tadi kan lalu mengena dan tidak nganu apa terpatri dalam hati kami. Ya. Ya Pak. Ya, ya. Jadi Pak Kasto ya benar. Sebenarnya yang tadi dijelaskan itu memang sebenarnya lebih-lebih di, dimaksudkan untuk keputusan-keputusan yang besar gitu ya, yang memang perlu pertimbangan mendalam itu. Tetapi tentu saja Ya, ini itu bisa saja. juga diterapkan tuh ya hal-hal yang sederhana ya, hal-hal yang kecil Iya. termasuk ikut acara ini atau tidak begitu. Eh, dan itu sangat bisa dipakai. Dan juga Oh, iya. saya kira dalam pengalaman sehari-hari tadi saya ilustrasikan Santo Ignatius dan kawan-kawan itu mungkin perlu beberapa minggu untuk mengambil keputusan ya. Tapi kadang kita memang diharuskan mengambil keputusan secara cepat gitu ya. Makanya kita memang perlu berlatih dulu dengan prosedur yang ketat gitu, tetapi
ketika nanti sudah terampil, lalu bisa mungkin boleh dikata kayak pemain sepak bola itu kan. Latihannya kan ya itu ya sangat sistematis, tetapi ketika main itu ya sudah refleks ya. Jadi ketika ada hal-hal yang perlu diputuskan segera, kita bisa refleks sebenarnya mengikuti itu dengan cepat dilakukan dan sebenarnya sudah melakukan itu. Jadi ini juga berlaku dan bisa dilakukan untuk hal-hal yang sederhana, hal-hal yang perlu cepat diambil keputusan. Dan mungkin kalau untuk hal-hal yang cepat macam ini ya bisa jadi ya kita ya refleks ngambil keputusan bisa jadi keliru juga bisa. Tetapi dalam kerangka Ignatian kan yang penting setelah itu kan kita refleksi ya. Kalau dalam refleksi itu kita bisa petakan, oh tadi aku sudah sudah bertanya kepada Tuhan belum, sudah mohon rahmat Tuhan belum, terus apa keputusan yang diambil, lalu setelah keputusan dieksekusi itu apa yang kurasakan itu. Misalnya dari Pak Kasto cerita saya menangkap bahwa bersyukur ya akhirnya memilih ikut Zoom ini sehingga memilih peneguhan. Itu kan juga oh ini konfirmasi dari Tuhan. Oh tadi pilihanku sudah benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin aku bisa lebih dalam mengenal diri, lebih mampu memilih hal yang membantu aku lebih dekat dengannya. Nah, ini bentuk konfirmasi. Konfirmasi atau peneguhan-peneguhan yang kita alami ketika kita melaksanakan apa yang kita putuskan itu eh, juga anugerah dan itu perlu juga kita mohon. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Skatsa dan Romo Marwan. Kira-kira teman-teman, Bapak Ibu, ada yang masih ingin ditanyakan atau ingin bersharing tentang pengambilan keputusan? Tadi tampaknya Kakak Felix. Oh, selamat malam. Saya mau Baik. menanyakan juga sebenarnya. Terima kasih sudah ditangkap ya tadi. Ya, terkait pengambilan keputusan, saya tadi mungkin juga sudah dibahas tentang keadaan netral ya Romo. Jadi kan jangan mengambil keputusan ketika kamu sedang galau atau sedang senang-senangnya gitu loh. Nah, menentukan dan menandai atau menamai bahwa oh aku baru netral itu juga bagaimana kalau biar saya yakin bahwa oh ini keadaan netral. Mungkin itu saja Ya. dong. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ya secara umum saya kira kalau kita sedang galau, tahu ya, sedang galau, cemas, takut dan sebagainya pasti jelas lah itu. Jadi saran dari Ignatius ketika sedang batin kacau itu jangan mengambil keputusan. Karena dalam situasi kacau, galau, cemas itu yang suaranya lebih keras terdengar itu adalah roh jahat. Maka jangan mengambil keputusan. Tentu saja diandaikan bahwa yaitu kita masih bisa menunda mengambil keputusan ya. Moga-moga sebetulnya. Tapi kalau harus ambil ya sudah coba diambil. Tapi ketika situasi kacau, galau, cemas itu dan keputusannya masih ditunda, jangan ambil keputusan dulu, tenangkan diri dulu, ya mohon anugerah supaya Tuhan memberikan ketenangan itu. Demikian pula tadi ya, ketika sedang misalnya berhasil sesuatu gitu, lalu kayak pembedaan roh yang kemarin ya, sedang berapi-api lalu janji-janji tertentu ya, menjanjikan sesuatu itu juga jangan karena itu bisa jadi roh jahat itu menyamar dengan apa sebagai roh baik itu. Jadi biarkan tenang dulu. Nah, kembali ke pertanyaannya, kapan sih ketika situasi tenang? Yang pasti ya ini ketika tidak galau, tidak marah, tidak sedang sedih, tidak sedang bingung, tetapi ya ya tenang ya tenang boleh dikata di sini gembira tentu saja boleh ya kita mengambil keputusan tapi tidak sedang berapi-api gitu.
gimana ya jawabnya ya, saya kira kita bisa menangkaplah ketika situasi batinku tenang dan juga mungkin dalam hal ini juga terhadap dua alternatif itu ya kita ini ya kita bisa tadi ya lepas bebas ya. Oke, itu dua-duanya baik ya, aku siap untuk mempertimbangkan ini, siap untuk mempertimbangkan ini juga. Tidak takut terhadap alternatif ini atau ya sangat ingin mengerjakan ini gitu. Ketika itu imbang, siap untuk menerima dua alternatif atau alternatif-alternatif di depan kita, saya kira itu juga indikasi bahwa kita damai. Tetapi kalau kita masih cenderung, pokoknya saya ingin ini gitu loh, ingin, nah itu tidak sedang tenang. Nanti ketika kita memaksakan diri untuk membuat pertimbangan, tapi kita tadi ya sangat ingin ini, nanti pertimbangannya yaitu tidak imbang. eh, Pokoknya dicari alasan supaya ini goal, lalu kita tahu, oh ini kehendak Tuhan. Padahal kita yang nyari-nyari gitu ya, atau menutup mata terhadap alternatif lain. Demikian, apakah sudah bisa ditangkap? Ya, cukup menjawab Romo. Lalu mungkin ada, ya terima kasih banyak tentunya menjadi gambaran dan tadi saya menangkap ada dua pilihan yang biasanya baik dan baik begitu Romo. Tapi mungkin ya sempat merasa juga ada dua pilihan yang sama-sama jelek Romo. Nah, Ya. ini kan juga ada pertimbangan-pertimbangan yang minus malum katakanlah ya kan ada istilah Iya, minus malum saya rasa itu. Nah, betul. ini Iya, mempertimbangkan itu bagaimana Romo? oke. Terima kasih. Ya, saya kira oke. Dalam kehidupan memang seperti itu dan saya sadar itu. Cuma kalau dari sisi metode itu yang Ignatian itu itu kita memang diajak untuk mempertimbangkan, mencari mana yang lebih baik, yang magis tadi ya itu. Dalam konteks ini hal yang buruk, saya mesti cari itu Ignatius, apakah memang ya tentu saja ada ya pegangan minus malum itu tadi ya, mana yang keburukannya lebih sedikit gitu ya. Tetapi kalau pengambilan keputusan Ignatius sebenarnya fokusnya bukan ya soal-soal itu, tapi dari antara dua hal yang baik kita cari mana yang lebih baik. Oke, mungkin nanti kita explore lagi untuk minus malum ini, mana yang kerugiannya itu lebih sedikit. Itu Ignatius memberikan pandangan apa itu. Saya belum bisa menjawab. Nanti mungkin ketemu Romo Sakti saya tanyakan. Baik, terima kasih Romo. Ya, Terima saya kasih. tertarik akan hal itu juga tadi. Terima kasih. Oke, silakan dieksplor. Baik, terima kasih Mas Felix atas pertanyaannya dan terima kasih Romo Marwan yang sudah menjelaskan. Karena keterbatasan waktu, saya pikir sesi tanya jawab kita dicukupkan sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Selanjutnya kita, Romo dan Mbak Yohana, satu kata pamungkas untuk pembedaan roh. Pengambilan Mari keputusan. teman-teman kita simak bersama. Silahkan, Bu Yohana. Pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Oke. Mungkin saya lebih menyitir ke yang William Perry tadi ya. Ketika kita sedang mengambil keputusan, itu kita perlu mengerahkan seluruh daya kita, daya pikiran, imajinasi, dan juga rasa kita itu untuk sungguh-sungguh menemukan mana yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi setelah kita ketemu, saatnya kita berserah kepada Tuhan. Itu. Biarlah Tuhan yang berkarya. Dengan demikian, ya saya sudah menyediakan diri Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Sekarang saatnya Engkau bekerja lewat diriku. Gitu. Jadi kita tidak terlalu khawatir. Demikian. Baik, banyak terima kasih Romo Marwan dan Mbak Yohana yang sudah menjadi
narasumber kita malam hari ini. Mari kita berikan reaksi untuk kedua narasumber kita yang sudah menyampaikan dengan sangat lugas dan beberapa contoh yang mendukung. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman, selanjutnya kita akan mengabadikan perjumpaan kita malam hari ini dengan sesi foto bersama. Silakan Mbak Novia. Sebentar. Oke, silakan yang masih off cam bisa di open kameranya. Oke, sudah semua. Pak Agus S mungkin kalau memungkinkan bisa di open kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, bagus muncul. Ya, Ulangi. saya ulangi ya. Maaf Ini ya. sudah muncul. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novia. Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman, satu pengumuman untuk kita malam hari ini. Minggu tanggal 14 Juli nanti, kita akan ada pleno penutupan LRP. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung. Mari kita berjumpa dalam pleno akhir hari Minggu 14 Juli pukul 17.00 sampai 19 pukul 5 sore. 5 sore. Nanti akan, iya betul Pak. Nanti akan diinformasikan lagi di WA Group. Ya, Itu terima kasih. saja pengumuman untuk malam hari ini. Baik, untuk pengumuman kita malam hari ini itu saja. Sekali lagi saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita malam hari ini, Romo Marwan dan Mbak Yohana, juga para panitia yang bertugas, dan teristimewa untuk Bapak Ibu, peserta latihan rohani yang sudah menyediakan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima malam hari ini, boleh menjadi kekuatan untuk kita dalam memutuskan hal-hal penting ke depannya. Baik, kita akan tutup perjumpaan kita malam hari ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Gebi. Silakan, Bu Gebi. Terima kasih, Kak Esther. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allahku, pandanglah kami hari ini, saat ini. Tak peduli apa yang telah dan akan terjadi. Berilah kami rahmat untuk mempersembahkan seluruh waktu kepadamu, seluruh tindakan, jiwa, dan tubuh. Semoga segala pikiran yang datang sungguh benar. Semoga segala yang keluar dari hati kami indah, dipenuhi keindahan-Mu. Semoga semua keinginan kami menjadi baik. Berilah kami terang untuk melihat kehendak-Mu, rahmat untuk mencintainya, dan keberanian dan kekuatan untuk melaksanakannya. Kami mohon rahmat ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat dari Romo. Tuhan beserta kita sekarang dan Allah yang Maha Kasih yang mengundang kita untuk lebih dekat dengannya dan juga ambil bagian dalam karya keselamatannya, mencurahkan rahmat kepada kita secara berlimpah-limpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Terima Romo. kasih, Terima kasih, Romo, Bapak Ibu. Romo.